Hai Pastivers, Kenalin aku Ama. saya Bella. Kita dari HRGA Department. Nah, hari ini kita ada Art Talk, Inspiring Talk bersama HR Special Untuk interview pastinya. Kita akan ngomongin tentang gimana caranya jadi kandidat yang outstanding. Being Bener outstanding candidate. Bener banget tuh. Iya, jadi tips and trick dari kita itu ada kita. So, jadi kita ini singkatan dari kata-kata tertentu yang mana memang kita udah rangkum di sini supaya teman-teman bisa mengingat nih seperti apa sih persiapan yang diperlukan untuk interview itu. Jadi kita ini K, knowledge, I, Initiative, T, thoughtful, dan yang terakhir A itu attitude. So kita akan bahas satu-satu dan nanti mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan ini bisa menjadi bekal teman-teman menghadapi interview ya. Oke, kita akan mulai dari knowledge. Apa sih itu knowledge? Mbak Ama tahu nih nggak nih kira-kira? Knowledge itu pengetahuan ya, itu artinya. Ya. Ya, bahasa Inggrisnya knowledge. Knowledge itu Tapi pengetahuan. sebenarnya knowledge itu pengetahuan, wawasan. Jadi ketika interview, kita interviewer itu biasanya pengen tahu tentang seberapa luas sih wawasan si kandidat ini gitu. Nah, jadi pengetahuan itu dapat kita gali dari banyak hal, banyak sumber. Benar-benar. Knowledge itu bisa kita dapat, kalau aku sih mikirnya gini Mbak, knowledge itu aku bagi dua. Yang pertama itu knowledge tentang perusahaan yang kita tuju atau kita lamar. Right. Nah, ini kita bisa cari tahu dari website perusahaan tersebut. Karena kan kita harus cari tahu nih, research tentang budaya perusahaan tersebut, kemudian background dan core bisnis perusahaan tersebut gitu. Dan knowledge yang kedua itu adalah knowledge tentang pengetahuan dari background kita. Background kita itu apa? Pendidikan. Misalnya nih, kita itu anak engineering atau anak teknik, otomatis kita harus tahu dong, harus mendalami pengetahuan terkait dengan teknik gitu. Betul banget. Iya. Nah, nextnya adalah tadi inisiatif. Nah, menurut Mbak Bella, inisiatif yang biasanya dilihat interviewer itu seperti apa sih, Mbak? Oke, inisiatif. Tapi mungkin aku mau nambahin sedikit ya Mbak Ama dari boleh. knowledge yang Boleh. tadi Mbak Ama Ya. sempat infokan. Jadi knowledge itu kan tadi terkait perusahaannya, Mbak Ama kan tadi bilang dari websitenya tuh kita bisa mempelajari core bisnisnya, perusahaan apakah itu, mungkin kapan berdirinya gitu. Ya. Tapi mungkin kita bisa juga cari pengetahuan terkait perusahaan ini dari sosial medianya. Ya, Nah, dari sosial media itu kan terlihat apa aja sih kegiatan yang sering dilakukan, kemudian gimana sih karakter-karakter orangnya. Kan mungkin terlihat ya dari sosial media dan kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan. Itu tambahannya satu tuh Mbak Ama. Terus yang kedua, kalau tadi kan terkait bidang mereka, mungkin saya menambahkan yang ketiga nih Mbak Ama, yaitu pengetahuan terkait pekerjaan yang mereka lamar. Gini, jadi pastikan kita juga tahu nih apa sih yang kita lamar itu gitu, apa tanggung jawab kerjanya, seperti apa resiko kerjanya, bener banget gitu. Karena kan pada saat kita melamar suatu pekerjaan, beberapa orang tuh mungkin yang penting kalau jadi mekanik itu yang benerin gitu. Tapi mungkin kalau kita lebih detail lagi mengetahuinya pada saat interviewer memberikan pertanyaan nanti terkait hal tersebut, kita udah well prepare nih, karena kita tahu betul apa yang kita lamar. Itu sih. Intinya kita harus mempersiapkan sih. Bener banget Mbak Ama. Oke, itu sih Mbak Ama tambahannya yang knowledge ya. Inisiatif. Oke, jadi pastikan belajar ya teman-teman ya. Jadi yang kedua itu I. Tadi itu I adalah inisiatif. Jadi inisiatif itu sebenarnya bisa dilihat dari sebelum kita interview. Jadi sebelum interview itu Mbak Ama, pastikan kita datang well dressed. Well dressed ini gimana sih? Kita nggak perlu berpakaian mahal di sini gitu, tapi lebih ke arah rapi, sopan, dan pastinya itu tidak mencolok. Jangan nih pakai baju polkadot nanti datang. Jadi sorotan semua orang. Motif berlebihan atau warnanya terlalu mencolok. Jadi jangan berlebihan ya. Bener karena banget. segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik teman-teman. Jadi di sini well dressed aja, formal, rapi dan sopan. Fun fact, Mbak. Apa tuh? Aku punya fun fact. Jadi kemarin aku baca nih. Kemarin banget aku baca. Jadi ada survei yang dilakukan oleh Career Builder. Jadi ada tips menarik tentang warna. Jadi secara psikologi sebenarnya warna baju atau warna pakaian yang kita gunakan itu
memberikan kesan psikologis nih terhadap Oh, interviewer. begitu ya? Jadi menurut career builder nih, jadi warna baju yang sering digunakan itu biru, hitam, dan putih. Tapi sebenarnya tergantung juga ya. Mungkin ada beberapa perusahaan yang mengharuskan kandidatnya untuk menggunakan hitam, putih, dan lain-lain. Tapi fun fact-nya adalah ternyata 23% pewawancara itu merekomendasikan warna biru karena itu bisa menunjukkan kandidat tersebut bisa bekerja dengan tim. Jadi ada fun fact menarik tentang kayak gitu tuh Mbak. Terus ada juga yang menyarankan menggunakan warna hitam gitu karena itu memberikan kesan potensi kepemimpinan. Nah, kalau warna abu-abu itu memberikan kesan logis dan analitis gitu. Dan putih itu merupakan cerminan dari pribadi yang terorganisir. Jadi fun fact menarik nih, psikologi dari dress up itu juga ada ternyata. Wah, gitu. Wah, menarik juga ya Mbak Amaya researchnya seperti itu. Tapi teman-teman ini bukan berarti membebani teman-teman ya harus pakai biru, hitam, abu-abu atau apa. Poinnya adalah di sini well dressed, formal, rapi dan sopan. Kalau warna sebenarnya benar tidak berlebihan. Kalau warna mungkin ya menyesuaikan lah ya, seperti apa yang cantik di kita, rapi di kita, seperti itu. Terus inisiatif lainnya yang bisa dilakukan kandidat apalagi nih Mbak kira-kira? Oke, pertama well dress ya tadi ya. Yang kedua datang tepat waktu. Pada lebih saat awal bahkan. Bener banget. Iya, jangan jadi lebih awal. Bisa 10 menit atau 15 menit sebelum waktu interview pastikan kamu udah hadir gitu. Karena mungkin pada saat kita sebelum interview itu ada beberapa perusahaan yang mungkin mengisi administratif lagi gitu. Atau mungkin ada pengumpulan data dan lain sebagainya. Kalaupun tidak ada hal-hal seperti itu kan, misalnya nih saya sebagai interviewer melihat kandidat saya udah datang, wah udah datang lebih awal nih. Saya bisa melihat dia ke depan pada saat bekerja, mungkin orang ini pastinya minim nih sepertinya telatnya interview, dia datang lebih awal gitu. Jadi pastikan teman-teman juga datang lebih awal seperti itu. Ya, karena aku pernah denger nih, dan kita sebenarnya ngalamin juga ya sebagai rekruter, karena kayak waktu kita jadi kandidat juga seperti itu saya rasakan Mbak. Jadi kayak lebih baik kita yang menunggu. Benar. Daripada kita ditunggu. Itu sih ininya, kuncinya. Jadi lebih baik kita karena kalau misalnya kita yang ditunggu interviewer itu udah kesannya buruk sekali. Benar. Gitu. Kalau kita nanti di dunia kerja deh, masa iya sih bos kita sampai nungguin kita, keburu basi tuh laporan. Iya benar. Jadi inisiatifnya tuh udah terlihat pada saat interview, well dressed tadi ya, datang lebih awal, itu udah jadi suatu nilai plus lah, salah satunya terkait hal inisiatif gitu. Itu sih kalau dari saya Mbak Ama. Kalau Mbak Ama mungkin bisa nambahin nggak? Kalau aku sih mikirnya gini, bahkan hal-hal kecil itu sebenarnya diperhatikan loh oleh interviewer. Jadi kayak saat dia datang mungkin berbarengan tuh sama si interviewernya, membukakan pintu. Itu sebenarnya hal-hal kecil yang ini sih menurut aku powerful sih Mbak. Karena memberikan kesan yang baik gitu. Jadi inisiatif kecil itu juga sebenarnya dinilai sih, kayak ketika datang gitu kan, dan setelah interview misalnya kita udah dari dalam satu ruangan gitu, jadi kita mengembalikan posisi kursi seperti semula, menjaga kebersihan tempat yang kita saat itu kita interview. Jadi kayak hal-hal kecil tuh sebenarnya jadi powerful banget nih, membantu sekali buat teman-teman yang saat interview. Benar. Sama satu tambahan sih, mungkin pada saat kita memasuki ruang interview itu kan mungkin ada beberapa interviewer yang langsung mempersilahkan duduk, ada juga yang yaudah diem aja gitu. Well, mungkin kalau nemuin interviewer yang tidak ada kasih kode mempersilahkan duduk nih, kita izin bapak ibu, saya boleh duduk seperti itu mungkin. Itu kan hal kecil juga ya. Inisiatif kayak gitu sih. Benar. Kemudian pada saat posisi duduk nih misalnya, itu pun dilihat dong, jangan sampai kita misalnya sikap duduk interview kita yang ngelendot ke belakang gini misalnya, atau mungkin berpangku tangan seperti ini, itu kan nggak baik ya. Ya pastikan kamu dalam kondisi, maksudnya tuh duduknya pun yang nyaman lah. Tapi bukan yang bersantai-santai seperti kita lagi liburan nih. Ya gitu. Intinya kita tuh cari orang inisiatif, karena kita dari hal-hal kecil itu kita bisa lihat nih nanti ketika dia berada atau dia akhirnya udah bergabung dengan kita,
itu kita bisa lihat oh ini berarti saat bekerja pun dia akan inisiatif nih, mengambil inisiatif untuk mungkin bekerja lebih atau memberikan yang terbaik gitu. Inisiatif dalam sikap yang lebih baik seperti apa gitu. Jadi hal-hal kayak gitu sih yang merepresentasikan seorang kandidat itu layak atau enggaknya, atau itu bisa jadi merepresentasikan diri dia sendiri ketika dia nanti di dunia profesionalnya gitu. Oke. Mungkin satu lagi ya terkait inisiatif, perlu membawa buku catatan saya pikir. Karena kenapa tuh Mbak? Karena gini, mungkin ada hal-hal yang kalau saya sebagai interviewer ya pada saat saya melihat hal-hal penting yang saya bicarakan itu dicatat, it means dia ingin mempelajari lebih, dia well noted dengan apa yang saya bicarakan gitu. Jadi saya seperti melihat dia pada saat masa mendatang nanti misalnya meeting dengan saya dan sebagainya, setidak-tidaknya dia well noted dulu nih dengan apa yang saya bicarakan. Gitu. Tapi aku pernah dengar sih hal-hal yang kayak gitu tuh, kayak misalnya gini Mbak, inisiatif tuh bisa kita lihat ada satu mungkin pertanyaan kunci ya. Dan kunci saat interview adalah ini nih pertanyaannya, misalnya ada tidak yang ingin kalian ketahui tentang kami atau ada yang ingin ditanyakan? Pasti ada ditanya gitu kan. Benar-benar. Nah itu tuh pertanyaan kunci sebenarnya yang kita sebenarnya di situ ingin melihat inisiatif dan antusiasme dari si kandidat itu. Betul banget. Inisiatif dia ada nggak sih ingin tahu lebih tentang perusahaan kita dan lain-lain gitu. Nah after that itu bisa ditambahkan dengan kita bisa melihat inisiatif dia tuh dari apakah dia memerlukan feedback. Jadi kayak misalnya biasanya aku ketemu beberapa orang, bahkan mungkin aku sendiri ya share dari pengalaman, aku biasanya minta feedback dari interviewernya kalau misalnya masih ada waktu gitu. Jadi apa sih yang kurang dan lebihnya dari diri kita, jadi itu bisa improve diri kita lebih baik lagi. Itu kan termasuk inisiatif juga nih kalau kita tuh mau nunjukin diri kita itu yang lebih baik gitu. Benar. Banyak ya inisiatif ternyata gitu. Jadi mungkin itu sih kurang lebihnya kalau untuk inisiatif ya Mbak Ama. Thank you buat tambah-tambahannya nih. Gitu. Oke. Sudah knowledge, inisiatif. Lanjutnya T. Apa tuh tadi Mbak Ama? Thoughtful. Thoughtful ini apa sih? ya? Thoughtful ini kayak bijaksana ya Mbak ya. Jadi thoughtful itu kita sebenarnya mau lihat dari sisi apanya sih? Kita mulai dari sisi jawaban yang diberikan di setiap pertanyaan dari interviewer. Jadi seberapa thoughtful sih kandidat kita, seberapa organisir sih dia menjawab pertanyaan kita gitu. Jadi yang dilihat itu adalah seberapa luas, seberapa terorganisir jawabannya. Dan ada hal sih sebenarnya kalau karena gini, kalau ketika kita ditanya saat interview itu pasti banyak sekali pertanyaan yang tidak kita duga sebelumnya. Betul kita banget. Mungkin udah persiapin ini banyak sekali ya contekan-contekan di internet nih, kayak misalnya pertanyaan 5 tahun ke depan kamu mau jadi apa, coba perkenalkan diri kamu. Itu hal yang biasa ya, itu pasti udah kita persiapkan. Tapi pasti ada pertanyaan itu yang unexpected Mbak, yang di luar dari yang kita siapkan. Nah ketika kita tahu gitu kan, oke, kita harus jawab ini, jangan berbelit gitu. Kita harus jawabnya terorganisir nih, tunjukkan bahwasannya kita punya pengetahuan yang luas kayak tadi knowledge. Benar. Kita punya pengetahuan yang luas gitu kan, dan kita bisa menjawabnya dengan baik gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak tahu nih, posisinya kita nggak tahu sama sekali tentang apa yang ditanyakan oleh interviewernya gitu kan, kita bisa bilang ya jujur aja, karena di interview itu yang paling penting adalah jujur gitu. Tapi juga diplomatis itu maksudnya adalah kalau misalnya kita nggak tahu sesuatu, bukan berarti showing nih Mbak, showing bahwasanya saya nggak tahu Pak gitu, nggak kayak gitu ya kan. Tapi kita bisa jawab saya belum mempelajari tentang hal tersebut Pak, jadi setelah dari interview ini saya akan mempelajarinya lagi gitu. Atau ya jawaban yang itu ya, juga walaupun kita tidak tahu tapi kita mau representasikan diri kita itu seorang pembelajar yang baik gitu. Oke, nah yang terakhir adalah attitude atau sikap. Bener banget. Attitude itu di mana-mana sangat amat penting ya. Gitu. Attitude dalam hal berbicara, bersikap, mengambil tindakan dan lain sebagainya ya pastinya. Bahkan, ya. Sikap gaya bahasa, semuanya cara penyampaian. Jadi itu diperhatikan. Bener banget. Attitude berpenampilan juga, karena kan kayak body language.
dalam kita bersikap. Yes. Gimana sih bentuknya, kayak misalnya interviewer nanya nih gini-gini, kita jawabnya nanti misalnya matanya sambil gini-gini. Nggak rolling gitu juga, Bu. Kadang kan ada mungkin yang bisa terima pendapat atau gimana kan gitu. Jadi pastinya attitude itu penting banget ya teman-teman ya, karena kan baik itu di dunia kerja sehari-hari, di keluarga, attitude itu nomor 1 gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya nih kamu nilainya udah setinggi apapun, kuliah luar negeri, sekolahnya di sekolah yang Yes. nomor 1 di daerah itu CV dan sampai sebagainya, 4 halaman. CV sampai 4 halaman, Organisasi 10 tahun enggak juga ya. Maksudnya IQ sampai 1800. bener, ngalang-ngalin Albert Einstein kan. Iya. Gitu. Itu- Pada saat attitude kamu itu udah jelek, Yes. semua itu akan nol. No. Gitu. Jadi attitude itu paling menjadi Sorotan utama bagi ya. interview. Gitu. Ya. Jadi saat interview kita tuh pasti ngelihat sikap seseorang ini, mungkin dari cara dia duduk. Cara dia duduk, kalau misalnya dia duduknya gimana ya Mbak, yang duduk Yang ngebosi, bersantai-santai kah, ngebosi gitu. ngebosi kah, Iya, atau itu mungkin jadi begini beban sih gitu. Banyak banget sih sikap yang perlu diperhatikan. Intinya teman-teman udah tau lah pastinya attitude, bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, berpenampilan dan sebagainya, itu harus dengan attitude yang baik well mannered. gitu. Jadi berperilakulah yang baik ya. Iya. Karena pasti ketika kita interview otomatis kita itu punya sense pengen nunjukin diri kita yang punya kepribadian yang baik. Bener. Behavioral kita baik gitu lah. Jadi kita pasti karena kayak kata Mbak Bella tadi nih gitu, dari segi bicara, posisi duduk, dan ketika bicara juga kalau bisa usahakan jangan terlalu cengengesan. Bener. Atau kayak nggak Kayak, serius gitu loh iya. nanggepin pertanyaan dari interviewer. Iya, Atau kesannya mungkin kayak- terlalu serius pun Enggak juga kita gitu kan loh. Jadi pengen cari orang yang asik juga ya buat Bener, kita bener. kerja bareng gitu. Jadi nggak too serius, nggak terlalu santai, cengengesan gitu ya. Tapi yang paling perlu di highlight adalah kita harus ekspresif. Jadi kita bagaimana caranya kita harus ekspresif nih, karena itu nunjukin bahwasannya kita tertarik dengan perusahaan dan posisi yang kita lamar. Jadi usahakan kita ekspresif saat menjawab. Bener, jangan yang kayak muka datar gitu ya. Iya. Kamu nunjukin kehappian kamu tapi mukanya datar. Nah, kalau bisa nih sebelum wawancara juga, saat wawancara nih ya, usahakan jangan nervous. Kan nggak lucu gitu ya kan Mbak, ditanya siapa nama kamu terus Namanya udah gemeteran gitu ya. Nggak Nah, lucu juga. untuk ngatasin nervous kan masing-masing orang kan beda-beda nih. Jadi usahakanlah yang terbaik. Jadi ingat ya teman-teman, tadi ada 4 poin kita. Knowledge, initiative, thoughtful, terakhir and attitude. Oke, itu aja sih mungkin tips and trick dari kita untuk menghadapi interview. Semoga teman-teman bisa berhasil. Semoga bermanfaat. Ya, bermanfaat juga Kita pastinya ya. iTalk kita, Inspiring Talk bersama HRIAA. Sampai di sini, sampai ketemu di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye.